Sejarah tidak hanya mencatat mereka yang menang, tapi mereka yang menang dengan kemuliaan. Di tengah kegelapan konflik di Perang Suci, hadir seorang pemimpin yang membawa cahaya dari timur. Ia tidak menaklukkan dengan kebencian, tetapi dengan akhlak dan strategi yang menakjubkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan menyelami kisah luar biasa dari sosok Salahuddin Al-Ayyubi, seorang manusia biasa yang dengan iman, ilmu, dan kecerdasan menjadi legenda yang tak pernah terlupakan. Oke, pastikan adik-adik MTS sudah siap untuk mencatat agar tak terlewatkan kisah yang menakjubkan. Kita mulai intronya. Di tepi sungai Tigris, di sebuah kastil di Tikrit, Irak, lahirlah seorang anak laki-laki yang gagah dari suku Kurdi bernama Salahuddin Yusuf bin Ayyub, atau lebih dikenal sebagai Salahuddin Al-Ayyubi. Ia lahir pada tahun 1137 Masehi atau 532 Hijriah. Ayahnya, Najmuddin bin Ayyub, mengelola dan meninggali kastil itu. Akan tetapi, di suatu waktu karena adanya konflik, mereka harus meninggalkan Tikrit lalu hijrah ke Mosul. Setelah sampai di Mosul, keluarga Salahuddin bertemu dengan Nuruddin Zanki, seorang gubernur dari Suriah. Cita-cita beliau menyatukan umat Islam dikarenakan kala itu umat Islam terpecah belah karena pengaruh tentara salib. Sang gubernur seolah melihat potensi besar dalam keluarga ini dan langsung memerintahkan ayah Salahuddin untuk memimpin garnison di Baalbek. Salahuddin tumbuh sebagai pemuda yang penuh kasih. Kecintaannya menuntut ilmu juga sangatlah tinggi. Berbeda dengan para kesatria muda lainnya, Salahuddin muda lebih menyukai ilmu agama, menghabiskan waktu belajar fikih, hadis, tafsir, dan ilmu kalam. Ia juga dikenal sebagai seorang yang senang berdiskusi. Setelah berhasil menjadi panglima di bawah komando pamannya, Salahuddin dibawa dan menghadap Nuruddin Zanki, sang gubernur. Dari pertemuan itulah nama Salahuddin mulai dikenal. Ia kerap tampil di tengah masyarakat, menunjukkan keteguhan hati dan kecerdasan yang dimilikinya. Hingga akhirnya ia mengikuti pamannya, Jenderal Asaduddin Shirkuh, dalam sebuah misi militer menuju Mesir. Setibanya di Mesir, Salahuddin muda harus menyelesaikan tugas yang diembannya, menghadapi pengkhianat bernama Syawar yang telah bersekutu dengan Amauri, pemimpin pasukan salib. Disinilah Salahuddin menunjukkan potensi besarnya. Dengan kecerdasan strategi, pasukannya dapat memenangkan peperangan, menumpas pengkhianat dan memukul mundur tentara salib, sekaligus merebut daerah Iskandariyah. Keunggulan perang ini tidak sepadan dengan korban yang gugur syahid dan rakyat yang ketakutan akan serangan balasan. Ditambah lagi tawanan kedua belah pihak sangatlah banyak. Dengan kebijaksanaannya dan pertimbangan yang matang, Salahuddin setuju untuk berdamai dengan Amauri, pemimpin tentara salib pada tahun 1167. Selama fase damai ini, kedua belah pihak saling membebaskan tawanan perang. Di tahun ini juga Salahuddin kembali ke Suriah dan Amauri kembali ke Yerusalem.
Sayangnya, perdamaian ini tidak bertahan lama. Di tahun 1169, 2 tahun setelah perjanjian, Amauri mengingkari perjanjiannya. Kini dia kembali ke Mesir dengan pasukan yang lebih banyak, dibantu dengan Bizantium, dengan tujuan untuk menghancurkan kekhalifahan Fatimiyah kala itu. Mendengar Mesir diambang kehancuran, Salahuddin dan pamannya geram dan tidak tinggal diam. Mereka memimpin puluhan ribu tentara berangkat ke Mesir demi membela agama Islam. Miris melihatnya pasukan Islam di kala itu, adik-adik. Terdengar lirih suara dari bibir yang kering. Doa terakhir dipanjatkan dari sisa-sisa pasukan, menandakan akhir Islam di tanah piramid. Ketika rasa putus asa semakin membesar, tiba-tiba angin berubah arah. Debu mengepul bukan karena kekalahan, tapi karena bantuan menembus cakrawala. Dari kejauhan, panji-panji Islam berkibar, menandakan datangnya sosok yang diharapkan. Allahu Akbar menggema kembali di langit Mesir. Seperti petir membelah malam yang pekat, pasukan laksana ombak menghantam dinding musuh yang hampir menang. Musyrik pun gemetar, bukan karena jumlah, tapi karena nama yang mereka kenal sejak lama, pemimpin yang tak pernah mundur dari kebenaran. Kami yang semula pasrah kini berdiri, karena sang panglima telah datang, tak hanya membawa pedang, tapi membawa harapan yang dibutuhkan. Salahuddin Al-Ayyubi dan pamannya Asaduddin Syirkuh berjasa besar dalam mengusir tentara salib di Mesir. Atas jasanya, Syirkuh diangkat sebagai Perdana Menteri Mesir, sementara Salahuddin menjadi Panglima pasukan. Akan tetapi Allah berkehendak lain. 2 bulan setelah menjabat, Syirkuh jatuh sakit dan wafat pada tahun 1169 Masehi. Setelah wafat pamannya, Khalifah Al-Adid menunjuk Salahuddin sebagai Perdana Menteri. Sejak saat itulah pengaruh Salahuddin semakin kuat. 2 tahun menjabat Perdana Menteri, rakyat memandangnya bukan sekedar penyelamat Mesir, akan tetapi sosok pemimpin yang ideal. Ketika Khalifah Al-Adid wafat pada tahun 1171 Masehi, Salahuddin mengakhiri kekuasaan dinasti Fatimiyah yang sudah berdiri selama 2,5 abad, lalu mendirikan dinasti Ayyubiyah. Salahuddin merupakan sosok pemimpin yang dikenal karena sifat yang rendah hati, penyayang, dan tidak rakus kekuasaan. Ia tidak memandang perang sebagai sarana penaklukan, melainkan sebagai bentuk pembelaan terhadap kebenaran dan kehormatan Islam. Salahuddin Al-Ayyubi wafat pada tahun 1193 Masehi di usianya 56 tahun. Atau 6 tahun setelah memimpin perang salib ketiga dengan merebut Yerusalem dari tentara salib. Dinasti Ayyubiyah yang didirikannya berdiri sejak tahun 1171 Masehi hingga 1260 Masehi, kurang lebih selama 89 tahun, dipimpin oleh sultan-sultan penerusnya. Berikut daftarnya.
Kini berabad-abad kemudian telah berlalu. Nama Salahuddin Al-Ayyubi tetap harum. Ia dikenang oleh umat Islam dan bahkan dihormati oleh para orientalis barat. Salahuddin Al-Ayyubi bukan hanya pahlawan perang, tetapi juga simbol keadilan, keilmuan, dan kemanusiaan. Mari adik-adik kita teladani semangatnya, terutama semangat untuk belajar supaya dapat berguna untuk keluarga, bangsa, dan agama. Belajar sejak kecil bukan sekedar kewajiban, tapi cara kecilku menyiapkan masa depan. Saat yang lain bermain Free Fire hingga lupa waktu, aku mengejar mimpi di balik tulisan buku. Oke, itulah sepenggal kisahnya teman-teman. Semoga dapat mengambil hikmah dan pelajaran yang bermanfaat, tentunya untuk kehidupan kita bersama. See you next time di kisah-kisah selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.